Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas satu prinsip kunci nih dari The Rules of Management-nya Richard Templer. Buku yang banyak banget wawasannya buat para manajer ya. Betul, panduan praktis lah. Nah, kita fokus ke aturan ke-17, bertanggung jawab penuh atau take the rap. Kedengarannya agak berat ya, tapi kita coba bedah yuk kenapa ini penting banget. Misi kita kali ini memahami gimana sih caranya ambil alih kesalahan tim itu justru bisa jadi kunci sukses Anda sebagai manajer. Sumber kita ya buku itu sendiri, yang isinya kan aturan-aturan nggak tertulis ya, buat jadi manajer yang efektif, yang disegani gitu. Kita lihat nanti kenapa ambil tanggung jawab pas gagal itu malah nunjukin kekuatan bukan kelemahan. Oke, siap. Mari kita bedah nih. Aturan 17 kan bilang gini, kalau tim gagal, itu salah Anda, manajernya. Titik. Tapi kalau tim sukses, wah pujian sepenuhnya buat mereka. Ini kan rasanya gimana ya, nggak adil gitu ya. Hah, iya, sekilas memang gitu. Godaan buat nunjuk jari ke anggota tim kalau ada masalah itu kan kuat banget ya rasanya. Tapi kok buku ini malah bilang sebaliknya, kenapa gitu? Nah, pertanyaan bagus. Yang menarik tuh gini, ini bukan soal siapa penyebab asli kegagalannya secara harfiah. Bukan itu intinya. Tapi ini lebih ke gimana kita nunjukin kepemimpinan, akuntabilitas, dan yang penting banget, melindungi tim Anda. Tindakan kayak gini tuh ngebangun kepercayaan yang luar biasa loh. Seperti ibuku juga disebut. Ini memang butuh, ya, kepercayaan diri, keberanian, sama kedewasaan. Jadi bukan soal siapa salahnya tapi soal sikap kita ya. Betul, ini investasi lah. Investasi ke citra kepemimpinan Anda di mata tim dan atasan. Strategis banget sebenarnya. Oke, nyambung nih. Dan ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Si Templar ini kan nekenin. Atasan tuh nggak nganggap Anda gagal loh. Pas Anda bilang, iya Pak Bu, kami kehilangan kontrak itu, saya tanggung jawab penuh, ini langkah perbaikan kami. Justru sebaliknya ya. Nah itu dia. Mereka malah lihat potensi kepemimpinan di situ. Kayak, wah orang ini nggak nyalahin anak buahnya. Dia ambil alih. Contohnya, tim telat nih deliver proyek. Daripada bilang, si An ini telat kasih data. Mending bilang, ada keterlambatan di pihak kami, saya bertanggung jawab, dan kami lagi evaluasi proses. Beda banget kan kesannya? Jauh bedanya. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi, ini nyambung banget sama aturan setelahnya. Aturan 18. Kasih pujian ke tim. Jadi, ambil tanggung jawab pas gagal, itu ngebangun loyalitas. Nah, ngasih pujian pas sukses, itu ngunci loyalitasnya. Dua sisi mata uang gitulah. Oh, jadi saling melengkapi ya? Iya, bilang aja terang-terangan, tim ini hebat banget kerjanya. Saya beruntung punya mereka. Ini nunjukin kerendahan hati, meskipun ya semua orang juga tahu Anda pemimpinnya. Jadi kayak semacam judo manajemen gitu ya, mengubah energi negatif dari kegagalan jadi persepsi positif dan loyalitas tim. Bisa dibilang gitu. Keren juga istilahnya, judo management. Intinya kan menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Tim jadi ngerasa didukung. Bener banget. Ini sejalan juga kan sama aturan lain di buku ini, kayak aturan 81, jangan jelek-jelekin tim sendiri, sama aturan 95, tunjukin Anda bakal berjuang buat tim. Mengambil tanggung jawab itu ya bentuk dukungan paling nyata gitu ya. Tepat. Dan nyambungnya lagi nih ke aturan 12. Biarkan mereka bikin kesalahan. Kalau Anda sebagai manajer udah siap pasang badan, tim jadi lebih berani kan buat nyoba hal baru, buat belajar dari salah, tanpa takut dipermalukan di depan umum gitu. Ini kan bagus buat pertumbuhan mereka juga. Nah, ini pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Coba bayangin, gimana kalau prinsip ambil tanggung jawab ini diterapin? Bisa nggak ngubah dinamika tim Anda? Atau cara Anda sendiri ngelihat kepemimpinan? Menarik buat direnungkan tuh. Jadi kesimpulan kita hari ini ya, kepemimpinan sejati itu seringkali artinya kita nelen pil pahit kegagalan sendirian. Dan ngasih panggung sepenuhnya ke tim pas mereka berhasil. Iya, mungkin rasanya nggak enak ya, tapi dampaknya ke loyalitas sama respect tim itu gede banget ternyata. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak. Pikirin deh, pas ada pemimpin atau mungkin Anda sendiri lagi ngadepin kegagalan tim. Apa ya bedanya kalau si pemimpin itu benar-benar bertanggung jawab penuh dibandingin sama nyari-nyari kambing hitam? Terus, langkah kecil apa nih yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat lebih efektif lagi dalam ngambil tanggung jawab?
Atau sebaliknya, ngasih pujian yang tulus ke tim Anda. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.